Selamat sore, foodpreneur di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Foodies on Sharing, program ngobrol-ngobrol santai bersama narasumber-narasumber yang menarik di bidangnya masing-masing, terutama di bisnis kuliner. Didedikasikan untuk kemajuan foodpreneur di seluruh Indonesia. Foodies First F&B EdTech in Indonesia. Belajar kuliner ya di Foodies. Oke, sebelum saya mulai ya, saya ingin menyapa dulu buat teman-teman semua yang sudah hadir dan join hari ini. Halo semuanya. Oke, saya Denis Punto Adi, Chief Curriculum dari Foodies. Hari ini akan mengawal acara Foodies on Sharing hari ini ya. Jadi buat teman-teman semua yang sudah join hari ini dan nanti ketika kita mengikuti acara Foodies on Sharing selama mungkin 30 sampai 1 jam ke depan dan ingin bertanya, bisa langsung mensubmit pertanyaan di kolom Q&A. Nanti kalau waktunya memang memungkinkan kita akan jawab ya. Kita akan jawab dan mudah-mudahan ini bisa menjadi satu tambahan ya, aspirasi dan ilmu buat teman-teman semua ya yang join hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang 6 tips membangun coffee shop yang sustain. Nah, untuk membahas tentang topik ini, saya akan coba mengundang Mas Muhammad Dika Ramadan ya. Dia owner dari Contrast Coffee and Roastery yang saat ini ada di Bandung. Sebentar, saya akan panggilkan beliau. Hey, halo Mas Dika. Halo Mas Denis. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Oke. Gimana? Saya di Bandung. Di Bandung. Ini lagi di mana nih? Di Kontras. Oh, di Kontras. Oke. Ini ya. Thank you banget nih hari ini udah join ya buat kita ngobrol-ngobrol sharing ya tentang ini pengalaman terus semua hal lah yang Mas Dika sudah bangun selama ini ya. Sampai akhirnya coffee shopnya ini kalau saya lihat kemarin saya jalan-jalan main ke tempatnya Mas Dika ya beberapa minggu yang lalu kita sempat ketemu juga. Rame, kaget saya ngeliat situasinya. Kondisi COVID bisa aja tetap rame-rame aja. Ini terakhir saya nyobain produknya apa? Cream de pomme ya namanya. Oh, cream de pomme. Itu unik tuh Mas. Apa espresso dikasih dengan ini ya, dengan apa? Apple juice sama cream. Yes. Oke, asik banget tuh lagi. Kapan-kapan saya lagi pengen nyobain. Ngomong-ngomong nih Mas Dika. Ini saya mau kenalin tentang Mas Dika ya, sebelum nanti mungkin kita diskusi banyak ke teman-teman. Mas Dika ini salah satu Q grader ya Mas ya? Alhamdulillah ya. Jadi luar biasa. Saya ambil kelas Q itu di tahun 2013 atau 14 saya lupa. Pokoknya sekitar 2013-14an deh. Ambil Q terus saya rekalibrasi itu 2016. Iya. Q grader itu kalau buat teman-teman foodpreneur semua ini satu gelar kali ya yang jarang di Indonesia, kurang dari 2 orang di Indonesia dan memang ini sudah dapat satu sertifikasi internasional untuk bisa melakukan tester ya untuk melakukan sertifikasi semua kopi. Betul. Oke Mas Dika, supaya lebih enaknya dan teman-teman supaya bisa lebih kenal tentang Mas Dika, mungkin kita awali dengan perkenalan dulu ya dari Mas Dika ya. Silakan Mas. Boleh. Mungkin bisa kenalin diri. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dika Ramadan. Saya ownernya Contrast Coffee and Roastery. Contrast sendiri berdiri 2016 Oktober. 2016 bulan Oktober. Terus kalau tentang sayanya mungkin saya masuk ke dunia kopi di tahun 2010 sebagai peminum kopi. Cuman sebelumnya itu saya memang nggak minum kopi dulu. Nggak suka minum kopi. Jadi start dari 2010 tuh habis lulus SMA 2009 2010. Di 2010 itu saya mulai masuk ke dunia kopi, mulai ambil kelas-kelas mulai kelas kebaristaan sampai akhirnya yang terakhir itu kelas kebaristaan saya ambil di Jakarta. Terus saya mulai ambil kelas
Q juga. Q tuh 2016, sorry saya. 2016. Oh, 2016. Oke. 2017 saya melakukan roasting. Jadi pengalaman di dunia kopi sih, selain nge-manage coffee shop, ada side job kayak buat ngejuring juga, terus ya developing coffee shop lain juga, kayak gitu. Kurang lebih kayak. Oke, keren sih, dari portfolionya luar biasa. Tapi yang menarik ya, lulus SMA, abis itu lu minum kopi, abis itu tertarik. Itu awalnya gimana sih? Kenapa tertariknya kopi nih? Bahkan anak SMA nggak tahu, zaman saya jarang loh. Saya suka kopi itu sudah mulai kuliah kali ya, begadang. Ini kenapa jadi sukanya kopi dan pengen mendalami lebih dalam lagi gitu? Jadi kan kalau kopi sendiri, budaya kopi sendiri kan udah lama ya di kita ada. Nah, saya tuh baru kenanya tuh di tahun 2009-an gitu, 2009 itu Starbucks udah ada juga di Bandung ya. Excelsior, Starbucks itu udah ada lah di Bandung. Terus di tahun itu tuh mereka serve kopi yang gitu-gitu aja kan, makanya saya nggak terlalu tertarik. Gitu-gitu aja tuh dalam arti nggak ada belum presentable sekarang. Saat itu tuh akhirnya saya nemu yang namanya latte art. Nah di situ tuh yang kayak ternyata kopi itu bisa diginiin. Nah awal mula tertarik tuh dari situ. Jadi ada latte art, terus ikut pengen tahu lebih soal espresso, ikut kelas kebaristaan. Nah dari situ akhirnya makin dalam ya sampai di titik sekarang. Gitu. Awalnya sih dari situ, dari latte art dulu justru. Pertama jatuh cinta sama latte art dulu ya, terus belajar, jadi akhirnya jadi keterusan ya, sampai jadi Q-grader. Ini kalau saya sempat main ada mesin roasting ya, berarti itu nge-roasting sendiri untuk kopinya selama ini. Jadi kontras itu jadi awalnya sih kalau kita tarik mundur ke awal kenapa kontras bisa nge-roasting sih. Jadi kita awalnya 2016 tuh saya buka. Awalnya nggak sama roastery, cuman kan di situ saya berpikir bisnisnya mau sampai mana nih, mau pengembangannya mau kemana nih gitu. Akhirnya saya mutusin untuk bikin supply chain sendiri. Akhirnya 2017 itu saya kerjasama sama partner saya yang memang megang roastery awalnya. Jadi dia mega coffee shop, mesin roasting. Akhirnya dia ngerosting buat kita. Awalnya kayak gitu. Terus ada satu kasus di mana dia mesti pindah dari tempatnya. Akhirnya saya ajakin join, yuk kita bareng aja. Jadi kebenaran waktu dulu kontras ada space kecil gitu untuk dapur awalnya, tapi akhirnya yaudah kita pakai roasting aja. Akhirnya teman saya pindah ke situ, dia produksi. Akhirnya ya saya ada keinginan untuk yaudah kontras kita jadiin roastery sekalian gitu. Oke. Itu pilihan kan, kalau ini mungkin sering-sering buat teman-teman semua juga ya yang hari ini join. Kalau kopi kan ada Robusta, ada Arabica gitu ya, ada yang house blend gitu. Kalau di kontras sendiri saat ini pemakaian bean dan sebagainya itu kemana? Ada preferensi khusus atau seperti apa? Kalau standarisasi sih ada, spek khusus sih ada. Jadi kita punya standar untuk beans yang kita roast, yang kita pakai, yang kita beli dari distributor, kita dari supplier, dari prosesor. Nah, cuma kalau ditanya kontras sekarang pakainya yang kayak gimana ya 80% kita masih pakai Arabica, 20% Robusta itu ada. Jadi memang banyaknya ke Arabica ya? Ya, 80% kita masih Nah, tadi kan kalau saya dengar ya, di awal itu kan berdiri dari tahun 2016 ya, betul? Sekarang 2021 ya, berarti udah berdiri 5 tahun ya? Itu 5 tahun. Luar biasa loh, maksudnya sebuah coffee shop bisa survive gitu di tengah persaingan. Kalau kita lihat sekarang ya, wah di mana kayak coffee shop gitu. Itu apa tuh yang jadi strateginya ya? Kok bisa, padahal tips-tipsnya mungkin ya yang bisa di-sharing ke teman-teman semua supaya nanti mungkin di sini udah ada yang punya coffee shop juga atau yang tertarik akan buat coffee shop, ini bisa ketularan nih suksesnya ini. Gimana Mas? Iya, langsung ke topiknya aja kali ya. Jadi kalau tips dari saya sih,
kalau saya breakdown jadi 6 sebenarnya ini bukan yang mana yang duluan, yang mana yang lebih penting. Cuman sebenarnya kalau buat saya ini 6 poin ini adalah membentuk sebuah ekosistem yang hasilnya adalah sustainability coffee shop. Coffee shop sustain gitu. Selalu diawali dengan niat, ya itu benar. Selalu diawali dengan niat. Jadi kalau buat saya sih sebenarnya bukan niatnya, tapi tujuan bikin coffee shopnya apa sih? Gitu. Tujuan bikin coffee shopnya apa? Kalau berkaca dari pengalaman saya, tujuan saya bikin coffee shop dulu adalah menyalurkan hobi. Ada juga beberapa teman-teman yang memang pengen nyari untung banget, gitu, pengen nyari cuan banget. Ada juga yang emang hobinya di sini. Nah, dari situ ketika kita udah tahu tujuan kita bikin coffee shop apa, kita baru lari ke konsep. Konsep yang kita idamkan tuh kayak apa sih? Gitu, memungkinkan nggak untuk kita realisasikan sekarang. Jadi poin yang awal sih ya tujuan dan konsep. Itu yang selalu berhubungan dan menurut saya nggak bisa kepisah. Jadi tujuannya apa, terus konsep yang kita mau kayak apa. Gitu. Nah, selanjutnya dilanjutin sama target market. Nah, dari tujuan dan konsep itu berarti target market yang pengen. Kalau saya sih ngebahasa ini gini, cita-cita kita bikin coffee shop kita tuh pengen diramein sama orang-orang kayak apa sih gitu. Jadi dari situ baru kita bisa breakdown lagi ke poin yang ketiga, yaitu menurut saya adalah penyesuaian investasi, di mana kan alat kopi itu banyak banget dari mesin kopi, terus grinder, terus peperuntilan kayak gelas, kayak take away packaging, pisin, makanan gitu. Dimana kalau menurut saya ketika kita ngomongin coffee shop, makanan itu adalah salah satu tools kita buat jualan, bukan core product kita. Jadi saya masukin itu tuh kayak ini tuh pendampingnya pendampingnya tuh mau menyesuaikan sama produk kita yang kalau kita ngomongin coffee shop ya core produknya adalah kopi gitu. Jadi itu tuh benar-benar harus tepat sama market yang kita tuju. Jadi let's say misalnya kita mau bikin dari konsep awalnya saya mau bikin es kopi nih, mau ngeramein dunia es kopi. Dengan dunia es kopi itu konsepnya misalnya take away atau misalnya cup to go aja, nggak usah terlalu nggak sitting capacity-nya dikit aja. Nah, dengan begitu kan kita tahu target market yang kayak gitu tuh biar marketnya seperti apa. Target market kita misalnya yang kayak gitu tuh biasanya pekerja kantoran atau misalnya mahasiswa atau misalnya anak SMA. Itu kan beda-beda. Itu pentingnya analisis di target market dan tujuan dan konsep. Analisa pasar itu yang menurut saya penting di awal. Nah, ketika tahu kayak gini nih market behavior-nya, gimana cara kita menuhin kebutuhan mereka. Nah, dari situ itu juga yang menentukan investasi kita pakai alat apa aja dan kayak apa. Nah, itu di situ juga karena menurut saya masih banyak yang mispersepsi soal kalau pakai mesin mahal pasti bagus, kalau pakai mesin mahal pasti rame, kalau mesin mahal pasti enak kopinya gitu. Sebenarnya menurut saya sih efektivitas investasi ini yang menurut saya lebih berimpact ke bisnisnya ya. Jadi kalau saya misalnya kita mau bikin es kopi susu nih, atau misalnya kita mau bikin proper coffee deh, kita mau bikin coffee shop yang memang benar-benar serve di fail coffee, kayak kopinya rasanya kayak begini, pakainya kayak begini segala macam, otomatis mesinnya juga harus menunjang gitu. Nggak bisa kita nggak bisa kita ngangkat pasir pakai Mercy gitu kasarnya, walaupun Mercy lebih mahal gitu. Tapi nggak bisa juga kita misalnya ngundang artis datang ke rumah kita tapi pakai kol buntung gitu, nggak bisa gitu. Nah, jadi kalau menurut saya yang kayak gitu yang masih teman-teman saya masih kurang, kalau di circle saya masih kurang pengetahuan soal itu masih kurang gitu. Jadi kayak gue bikin coffee shop udah asal keren aja, padahal dia jualannya es kopi tapi beli mesinnya sampai ratusan juta gitu. Ya jadinya kayak sayang aja gitu. Sebenarnya kalau misalnya memang lu nggak mau menonjolkan di kopinya, kenapa lu mesti habis-habisan di equipment bar-nya gitu kan, bisa ngarahinnya ke kitchen-nya atau segala macam. Nah, dari penyesuaian situ barulah kita ngomongin ke operasional, yaitu tim. Ya di situ leadership dari ownernya sendiri akan diuji sih. Itu banyak banget pelajarannya ketika kita ada di satu posisi yang memang punya
anak barista ya kayak penentuan, oke, barista gue pengen yang muda atau barista gue pengen yang tua atau nah itu yang menurut saya mereka akan punya karakter masing-masing gitu. SDM yang let's say misalnya di atas 30 tahun atau di bawah 30 tahun itu bakal membawa karakter sendirinya. Balik lagi itu ketujuan dan konsepnya, apakah si konsep dari coffee shop yang kita pengen itu membutuhkan SDM yang seperti itu atau SDM yang justru sebenarnya lebih cheerful, lebih yang kalau kerja mah nggak usah rapi banget lah, tapi mereka bisa fun, bisa. Nah itu balik lagi ke konsep dan tujuan bikin coffee shopnya. Terus kalau 2 poin akhir sih sebenarnya saya lebih ke konsistensi dan konsistensi dalam produk, dalam leadership, terus konsistensi dalam kayak operasionalnya, SOP-nya dan segala macam itu dijaga dengan konsisten. Terus yang terakhir sih ada adaptasi dan inovasi, itu yang akan selalu dinamis bergerak. Jadi ketika kita sudah running coffee shop-nya, tiba-tiba ada perubahan kayak kemarin ada pandemi, otomatis kan kita harus adaptasi sama lingkungan deh, adaptasi sama kondisi dan inovasi apa yang kita kerjain. Itu yang harus terus ada di dunia coffee. Menarik, betul. Menarik banget sih. Mas Dika 6 poin tadi ya, tapi saya pengen coba gali satu persatu ya. Kenapa saya pengen langsung ke poinnya? Karena saya pengen gali lebih dalam. Tadi yang pertama kan niat ya, orang ya tujuan sebenarnya. Ketika kita akan menyeting atau membuat sebuah bisnis, hal pertama adalah kita punya tujuan. Nah tujuan itu mungkin yang akan mendrive kita untuk bisa bergeraknya itu mau seperti apa gitu ya. Betul. Ya. Dulu ketika Mas Dika mulai ya, sebenarnya ada mimpi nggak sih pengen sampai sebesar apa nih yang mungkin mendrive semua action atau semua tindakan saat ini ya? Yes. Yang kuat banget sehingga akhirnya oke, gue together terus jadi roster sekarang itu bukan kerjaan yang mudah ya, karena saya tahu prosesnya seperti apa ya. Itu berarti kan butuh satu keinginan yang kuat sekali. Sebenarnya apa sih yang trigger sampai akhirnya oke, gue harus punya coffee shop seperti saat ini gitu loh. Jadi awalnya tuh dari saya yang minum kopi akhirnya. Saya minum kopi dan papa saya memang minum kopi juga. Akhirnya kita suka minum kopi dan ngobrol bareng. Akhirnya ada tercetus lah keinginan untuk udah bikin dengan visi dan misi seperti apa gitu, bikin teh. Karena kan 2016 itu coffee shop tuh belum di Bandung nggak banyak, masih belum banyak, masih di kalau misalnya saya partner coffee shop kan kayak Blue Doors, kayak Noah, itu kan termasuk Noah awal nih. Nah itu tuh belum banyak di Bandung. Bahkan coffee shop yang menjual di mana latte, di mana cappuccino itu bukan sama, nggak tahu bedanya dan segala macam itu banyak banget lah. Sampai akhirnya saya tuh punya cita-cita gimana caranya saya bikin coffee shop di mana coffee shop saya tuh kopinya bisa dinikmatin sama semua kalangan. Semua kalangan dan semua lini orang tuh bisa nikmatin kopi saya, bisa nikmatin produknya coffee shop yang saya bikin saat itu gitu. Dengan begitu kan otomatis ya sekarang ya tinggal bergerak ke arah mana dulu aja sih yang tadi Mas bilang ya, kayak ya itu yang jadi penggerak saya sekarang, kenapa saya ikut fast roasting, ikut tea grader gitu. Soalnya cita-cita Kontras tuh gimana caranya Kontras bisa bikin produk yang semuanya tuh bisa minum. Semua tuh bisa minum kopinya Kontras gitu, gimana pun bentuknya. Tapi asik sih kopinya sih. Terakhir saya minum tuh. Saya bisa terima lah secara karakter. Nah, prosesnya kan nggak ini ya, nggak mudah ya. Ada nggak hambatan-hambatan atau mungkin kondisi-kondisi yang sulit ya selama proses 6 tahun ini ya? Mungkin bisa di-sharing nih kita semua harus gimana nih cara nge-handling problem-problem itu gitu. Itu tuh pasti akan ada kalau misalnya yang namanya doing bisnis. Terus di bisnis kan kita tidak mengembangkan diri kita sendiri aja, cuman kalau pelajaran dari pengalaman yang saya dapat sih, ketika kita melakukan bisnis tuh kita nggak cuma mengembangkan diri, tapi kita ngembangin brand juga, kembangin SDM juga. Jadi sebenarnya banyak yang mesti kita kembangin gitu. Nah, di saat pengembangan itu kan pasti orang berkembang tuh karena kena kerikil lah. Ada batu kerikil, kita belajar, ada batu kerikil kita belajar. Sampai alhamdulillah kita berjalan 5 tahun itu memang
kalau dibilang nggak ada masalah nggak mungkin. Dan kalau bilang banyak ya banyak, cuman itu kan ada yang berat banget, ada yang ya kita bisa selesaiin dengan kekeluargaan, karena basicnya kalau saya menteri anak-anak itu udah kayak keluarga. Alhamdulillah sekarang 5 tahun kita berjalan, 3 barista kita tuh ada 4 tahun sama saya, 3 tahun sama saya. Lama ya. Kita udah tergabung di Kontras gitu, dan menurut saya semakin lama kita bekerja, kita semakin kenal karakternya, kita tahu cara problem solving. Oh, misalnya si A lagi nggak bagus nih, kinerjanya lagi turun. Oke, kita ajak ngobrol gitu. Pendekatan yang seperti itu yang dibutuhin sama menurut saya coffee shop yang timnya tidak terlalu banyak. Dimana tim inti inilah yang akan menggerakkan nanti pengembangan bisnis si brandnya. Nanti misalnya nih, let's say yang sekarang saya proyeksiin adalah Kontras, kan kita lagi mau expand mau bikin pivot coffee shop yang tidak terlalu besar gitu. Nah, gimana sih orang-orang ini teh yang tim inti yang sekarang tuh akan membantu di pengembangan Kontras selanjutnya kayak gitu. Jadi mereka pun yang bekerja tuh ada kayak jenjang karirnya dan pengembangan diri mereka sendiri juga gitu. Oh, di Kontras gue belajar apa ya gitu. Gak cuma belajar bikin kopi, tapi gue belajar misalnya manajemen, gue belajar bikin produk gitu. Itu yang menurut saya sih penting untuk nge-keep timnya. Gitu. Oke. Berarti sebenarnya kalau masalah sih macam-macam ya. Ada yang susah, ada yang gampang, tapi yang penting adalah timnya itu. Ya. Ketika timnya solid, itu kan masalah bisa dihandle bareng-bareng lah. Seperti itu ya. Jadi kalau ada masalah tuh bukan masalah saya atau bukan masalah dia, tapi itu kan masalah kita gitu. Ada masalah misalnya dari intern atau misalnya dari luar, itu tuh bukan masalah si A doang atau masalah si B doang. Misalnya dalam purchasing ada masalah atau dalam stocking ada masalah, itu tuh bukan masalahnya si stockist doang, tapi itu tuh masalah kita bahas gitu. Kita bahas gimana jalan keluarnya gitu. Betul. Tapi itu menarik sih, Mas Dika, dalam artian menjadikan karyawan kita atau tim kita ya itu punya sense of belonging yang kuat tuh bukan kerjaan yang gampang loh. Ya itu kerjaan yang emang susah, betul kan? Nah, betul. Kadang-kadang kita tadi dibilang kekeluargaan jadi melunjak ya. Tapi kalau misalnya kita tahu jaga jarak juga jadi nggak ada ikatan. Nah ini apa sih triknya kok bisa nih ya karyawan tuh saya 4 tahun bahkan menciptakan namanya self belonging kuat banget ya sama si brandnya ini, sama masalahnya ini sebenarnya rahasianya apa sih bisa kebangun seperti itu gitu? Nah, balik lagi ke yang saya cerita tadi, kalau yang saya pelajarin SDM itu kan macam-macam. Terus ada yang misalnya coffee shop yang gue nggak mau baristanya anak muda, gue pengen baristanya memang udah mature lah, udah cukup dewasa. Ada yang baristanya gue pengen anak muda semua gitu baristanya. Nah, yang saya perhatiin dari anak-anak muda itu adalah anak-anak muda mungkin usia generasi lahir di 90-an gitu ya, 90 atau misalnya 2000-an gitu. Mereka tuh punya mereka punya keinginan belajar yang kuat, tapi mereka sudah diatur. Tapi ketika kita bisa ngajarin, sense of belonging ke brand itu sangat besar. Gitu. Nah, itu yang menyebabkan kenapa saya memutuskan untuk baristanya tuh relatif muda-muda gitu. Nah, biarlah yang udah bergabung sama saya dari lama itu, biarlah yang jadi senior-seniornya ngarahin si anak-anak muda ini gitu. Iya. Sama yang kayak gitu sih. Yang saya perhatiin sih gitu, kalau misalnya anak-anak muda sekarang tuh sebenarnya mereka pengen belajarnya tinggi. Terus ketika kita bisa memenuhi apa yang mereka pengen pelajarin, bahkan sampai mengapresiasi mereka sampai kayak gue pengen belajar kopi nih. Anak-anak muda kan habisnya gue pengen belajar kopi, ikut lomba. Nah, sampai akhirnya kita bisa memenuhi apa yang mereka butuhkan dan mungkin sampai mengapresiasi mereka. Nih lu ikutan lomba. Menang apa enggak urusan nanti gitu. Cuman ikutan pengalaman. Nah, feedback mereka ke brand tuh luar biasa gitu. Sampai mereka yang sense of belonging-nya mereka cukup tinggi gitu, loyalitasnya cukup tinggi. Sampai akhirnya terbentuklah tim Kontras sekarang gitu, ada yang 3 tahun, 4 tahun. Betul. Nanti tinggal nuruninnya lagi aja ke anak muda, yang biar si anak-anak ini yang nurunin leadership saat itu.
Oke, berarti kuncinya itu bukan cuman ketika mereka sudah masuk ya, tapi ketika melakukan perekrutan juga, berarti di profiling ya. Kira-kira yang cocok itu seperti apa ya, sehingga intinya sih kalau kita pas rekrutmen tuh sudah udah difilter ya, profilnya udah mirip-mirip, intinya kita udah ngerti lah harus ngapain ke treatmentnya ya. Baru kemudian ketika udah masuk, kita kasih apresiasi, kita kasih istilahnya ekspektasi mereka seperti apa, kita delivery ke mereka. Pada akhirnya kalau kita delivery ya, loyalitas itu akan dengan sendiri akan terbangun ya dalam organisasi ya. Oke, menarik sih. Itu mungkin hal penting banget sih ini buat teman-teman foodpreneur juga. Karena banyak ya pebisnis yang banyak sharing atau diskusi sama saya, masalahnya SDM lagi. Ya itu mah. Jadi jadi masukan banget di sini. Ya tinggal seberani apa sih sebenarnya. Iya. Sempat pertanyaan ini juga ada yang nanya, Dik lu kok berani banget sih? Kan sebenarnya kayak ikut lomba dan pengembangan SDM itu kan sebenarnya investasi yang tidak ada jaminan ya. Ya betul juga nih orang teh bakal loyal sama kita nggak tahu. Iya. Terus ada yang udah invest, wah si barisanya dilombain sampai kemana sampai sampai habis berapa puluh juta gitu. Terus tiba-tiba pindah. Banyak kejadian kayak gitu juga banyak. Dan saya bilang ya itu mah intuisi sebagai leader dan sebisa apa lo ikhlas. Kalau saya bahasanya gitu. Ada yang ikhlasnya ya. Jadi ya apa ya? Ya sekarang saya ngajarin satu anak misalnya anak baru, kita ajarin sampai ilmu-ilmu yang ibaratnya basic coffee dan segala macam. Cuman kan itu tidak menjamin orang itu akan terus sampai sama kita terus juga. Cuman apakah itu akan mengganggu cara kita ngajarin mereka? Kan harusnya enggak. Ilmu mah betul aja gitu. Jadi di situ saya bisa nilai satu karakternya si A, si B, si C gitu. Oh si A kalau ngajarin kayak gini, si B ya orang-orang lama gitu ya, si A kalau ngajarin kayak gini, si B ngajarin. Siapa sih ini yang paling tulus buat ngajarin gitu? Akhirnya ya main-main atur-atur di situ aja sih gitu. Betul. Jadi ada ilmu baru nih, ilmu ketulusan ya. Karena kalau tulus biasanya energinya itu bisa keluar ya, akhirnya membuat tim juga merasa beda ya, nerimanya juga gitu. Karena kalau misalnya kita membahas coffee shop, menurut saya tim itu sangat berperan penting karena bar itu adalah panggung buat mereka. Yes. Jadi coffee bar itu memang panggung untuk mereka tampil. Jadi apa yang lu rasain di luar bar, kalau misalnya berimpact sama bar, itu tuh kerasa. Rasanya nggak sama rekan kerja aja, tapi kerasa itu bahkan sama customer pun bisa kerasa. Customer tuh bisa ngerasain itu gitu. Jadi untuk menjaga kondisi bar seoptimal mungkin, sepositif mungkin itu memang tugas yang berat, memang tugas yang luar biasa gitu. Jadi buat saya sih tim itu pemeran utama di coffee bar sih. Ya, jadi benar ya, produk yang bagus itu dihasilkan dari suatu proses yang menggunakan hati ya. Dan ketika karyawan kita kejalan hati, ya memang kita harus terima dengan hati juga ya. Sampai ada di titik ini kok. Sampai ada di titik regular customer kita tuh sampai ada di titik yang bisa menilai bahwa si A atau si B atau si C itu sedang bekerja tidak dengan hati. Oke, gitu ya. Keren. Sampai ada yang bisa kayak gitu. Jadi bisa harus bisa kayak gitu gitu. Iya. Harus gitu. Oke, tadi kan bilang ada planning ya, akan melakukan ekspansi ya. Nah, tadi bisa dijalin lebih detail nggak? Ini ekspansinya gimana nih? Apakah akan membuka sekarang bisnis modern banyak ya, ada yang buka cabang-cabang baru ya, atau mungkin buka lebih kecil lagi tapi dibuat skalanya lebih banyak gitu, atau gimana nih bisnis model kedepannya nih? Kita lagi pengen coba, kan kalau kontras satu hal yang saya sadarin ketika kita pindah ke sini dan skalanya lebih kecil, ada beberapa market yang belum kita jamah gitu. Karena ternyata ya ketika orang ngelihat brand, ngopi di kontras, itu mah ngopinya serius banget gitu. Kalau misalnya, ayo nongkrong di kontras, itu mah tempat kopi, gua kan nggak ngopi, ada sudut pandang seperti. Akhirnya di tahun 2021 ini kita lagi pengen coba buka coffee shop yang namanya Little Contrast. Jadi
sebagian kecil dari kontras lah gitu. Beberapa produk yang memang nggak ada di kontras ini tapi akan ada di sana gitu. Yang untuk mensupport ya balik lagi misi kita untuk gimana sih caranya kopinya kontrasnya bisa dinikmati sama semua orang dan semua kalangan. Jadi skalanya lebih kecil gitu mungkin ya? Ya, untuk bentuknya seperti apa nanti ditunggu aja. Oh, mas rahasia nih kayaknya. Oke, kalau saya lihat kemarin salah satu kunci juga untuk kita ekspansi dan sustain kan sebenarnya produk ya, Mas ya. Ya. Kemarin kan saya main ke sana ya, saya lihat produknya lucu-lucu nih. Saya sampai ngobrol sama teman saya Aldi ya. Ini kayak banget nama-namanya, gue penasaran gue cobain. Ini sebenarnya apa sih proses untuk menghasilkan sebuah ideation produk itu sebenarnya ada polanya nggak atau ada apa yang biasa dilakukan sih Mas? Kalau saya ngebebasin. Oke. Jadi saya membebaskan anak-anak untuk berekspresi membuat apapun dan mau ngasih nama apa, mau bikin apa itu bebas. Saya lemparin ke anak-anak karena kreativitasnya nggak bisa dibatasin. Ya. Ketika saya terlalu matok. Tapi gimana cara saya membatasinya? Cuma satu. Oke, yang mau bikin produk, lu tahu kontrasnya apa dan apa yang kita suka, apa yang saya suka dan apa yang anak-anak suka. Nah, nggak boleh keluar dari itu. Oke. Jadi cuma pagernya tuh cuma itu. Jadi pas kita nyobain, misalnya si A bikin kita minum sama-sama kita cobain. Pertanyaan saya cuma, ini udah cukup kontras belum? Udah jadi kayak jadi kontrasnya itu jadi keren. Jadi kita tuh ngebahasnya sampai anak-anak tuh minumnya kayak ini rasanya kurang kontras gitu. Nah, tapi kalau misalnya dibalik tanya ke masing-masing anak-anak gitu ya, emang rasanya kontras banget gimana sih? Yang nggak bisa kita jabarin kayak A kayak B kayak C ya. Cuman ketika kita cobain deh, ya ini udah kontras nih gitu. Ya balik lagi karena tim saya udah yang 3-4 tahun di sini, jadi ya udah kurang lebih udah tahu saya mau yang kayak gimana dan udah tahu si kontras tuh geraknya kayak apa gitu, brand guideline-nya kayak apa gitu. Mungkin kayak gitu ya. Gitu. Termasuk jadi, untuk pemilihan bin-nya segala macam juga itu terbuka ya. Jadi memang manajemen yang diimplementasikan benar-benar sangat terbuka sekali ya. Ya, betul. Implementasi karena keterbukaan kita inilah yang keterbukaan saya, kebebasan saya, mereka berekspresi akhirnya menghasilkan kontras yang seperti sekarang. Oke, keren sih. Nah, karena saya Mas dulu pas awal-awal buka gitu, awal-awal open recruitment, cita-cita saya gitu dalam diri saya sendiri gitu, karena saya sempat ngebarisain juga gitu, saya sempat ngebarisain dan di mana saya dapat owner yang kayak apa gitu, itu kan jadi pelajaran ya. Akhirnya pas saya bikin itu saya cuma pengen gimana caranya saya bikin bar saya itu jadi kayak tempat main anak-anak gitu. Bukan tempat kerja tapi tempat main. Gimana caranya saya bikin bar yang dari equipment, dari ambience segala macam tuh ini tuh tempat main loh, bukan tempat kerja. Itu kepikiran seperti itu ada benchmark dari brand di luar kah atau brand masih dalam atau mungkin kepikiran aja gitu tuh ingin punya ide coffee shop dengan model perusahaan seperti itu gitu. Karena saya sempat jadi barista itu. Lu sempat jadi barista ya. Dan jadi saya ngerasain ini tuh di sini tuh kayak gini, di sini tuh kayak gini dan ownernya tuh kayak gini, jadi itu yang bikin saya saya pengen bikin kayak gini gitu. Jadi sebenarnya untuk menghasilkan satu perusahaan atau model bisnis ya, itu penting banget ya kalau kita bisa melihat dari sudut pandangnya nggak cuma kita sebagai owner, tapi sudut pandang tim kita seperti apa, karena mereka yang akan support kita ya, sehingga lingkungan kerja segala macam penting banget. Dan tentunya ketika nge-develop produk juga sudut pandang konsumen juga kita perhatiin. Jadi harus 360 derajat ya melihat semuanya sampai kita dapat satu model yang pasti kayak gimana untuk bisnis kita, seperti itu kira-kira ya. Betul, saya setuju. Ya itu karena mungkin kalau masanya ya saya balik lagi jawab ya karena saya pernah jadi barista, saya jadi tahu kalau dari sudut pandang barista tuh kayak gimana sih pengennya, terus barista pengennya kayak apa, manajemen tuh pengennya kayak apa, kayak gitu. Itu yang menurut saya penting dan itu yang bisa menjaga timnya terus bergerak secara optimal.
Oke, oke. Nah, sekarang nih kalau kita bicara saat ini ya, coffee shop di mana-mana ya. Kemarin saya udah lama nggak pernah keliling-keliling. Ini ngomongin Bandung aja belum, kota Jakarta segala macam. Wah, ternyata coffee shop baru. Di mana coffee shop baru? Ini gimana ya? Kira-kira diferensiasi apa nih yang diusung sama Kontras nih untuk bisa tetap relevan atau tetap bersaing nih dibandingin banyak coffee shop baru munculan gede-gede lagi ya coffee shopnya ya. Gede-gede banyak. Banyak banget ya dari luar kota, dari Jakarta masuk ke Bandung lah, dari BSD masuk ke ini kayaknya bentar lagi tambah ramai nih persaingan. Diferensiasi apa Mas yang kira-kira ini ngebedain nih Kontras dengan yang lain-lainnya? Oke, dari awal tujuan saya buka coffee shop adalah menyebarkan produk saya biar bisa dinikmatin sama banyak orang. Terus dan ketika saya berjalan, saya buka 2016 kan saya terjun langsung sebagai barista juga di Kontras saat itu. Yeah. Di situ saya belajar bahwa customer satisfaction itu adalah kunci kita bikin satu coffee shop yang sustain. Yeah. Customer satisfaction itu dari mana? Banyak banget gimana cara kita dapat customer satisfaction. Kepuasan customer itu bisa dapat dari experience yang baik, produk yang baik. Cuman gimana caranya kita bisa bilang mereka satisfied ya? Adalah perpaduan dari produk, ambience, SDM. Jadi experience dari customer masuk, pintu masuk. Bahkan kalau sekarang tuh lebih menurut saya lebih customer tuh lebih gila lagi karena dari tukang parkir itu udah bisa menentukan customer experience dan customer satisfaction. Dari tukang parkir. Udah bukan parkiran sekarang, tempat tukang parkirnya. Iya sih. Kalau coffee shop yang parkirannya kecil atau luas itu udah nggak dibahas sekarang karena ya menyesuaikan. Cuman kalau ada atau tidak tukang parkir dan gimana behavior tukang parkirnya itu udah jadi beberapa pelajaran buat saya karena beberapa reviewer dari Google terus sekarang kan lagi hype TikTok dan segala macam gitu. Ada aja orang-orang yang membahas tukang parkir di ini mah enak, bayar 5.000 juga nggak masalah. Bayar tukang parkir di coffee shop ini mah gue mau bayar 2.000 gitu. Sampai kayak gitu tuh ada gitu. Jadi ketika saya tahu itu, ternyata sekarang customer satisfaction udah lebih luas lagi gitu. Yang kita mesti maintain itu udah lebih banyak lagi, nggak cuma produk, nggak cuma SDM, nggak cuma ambience, tapi sampai luar-luarnya juga mesti kita perhatiin gitu. Dan akhirnya itu terus yang terus kita pengen kejar sampai akhirnya kalau misalnya saya percaya ketika udah customer experience dan customer satisfaction udah kena, kita bakal punya regular customer sendiri. Loyal customer itu pasti akan terbentuk. Iya, oke. Tapi kan dibilang tadi TikTok lah dan sebagainya. Ngomong-ngomong nih, kalau Kontras sendiri apa nih strategi marketingnya dan mungkin yang selama ini dilakukan ya untuk membuat mungkin traffic, kalau saya traffic ya, saya indikator traffic atau mungkin orang datang itu ke maintain nih secara jumlah dan sebagainya. Ada nggak strategi khusus atau mungkin pendekatan yang dilakukan? Jadi cerita sedikit soal Kontras, kita 2016 itu Mas, dari 2016 sampai sekarang alhamdulillah kita nggak tahu ya ini benar atau salah, cuman kita tuh punya budget 0 untuk marketing. Oh ya? Wow. Iya, jadi dan ya balik lagi jalannya. Jadi 2016 kita buka itu karena saya terjun langsung dan saya kan orangnya kopi dulu ya, 2016 itu orang kopi gitu. Saya kenal beberapa teman circle saya itu orang-orang kopi semua gitu. Cuman ya balik lagi, saya dan tim saya sudah menyadari bahwa kita bikin coffee shop yang kita kejar adalah customer satisfaction sama customer experience. Akhirnya kita men-treat semua orang sama. Dan ternyata beberapa customer kita itu adalah fotografer dan selebgram. Di mana kita mah ya treating customer aja gitu. Sampai akhirnya ada beberapa teman-teman yang memang fotografer yang notabene-nya yang mungkin dia bisa menginfluence banyak orang gitu. Akhirnya mereka tuh malah jadi teman kita. Jadi tiap hari terus tapi ya mungkin karena kita men-treat dia sama customer sebelah gitu. Jadi dia juga tidak merasa gue seorang gitu. Jadi mungkin itu yang membuat mereka kan malah jadi tiap hari ke tempat kita gitu.
Nah di situ yang membuat kita mungkin kalau misalnya dibilang sih marketingnya organik banget gitu. Jadi memang mau kepuasan seseorang akhirnya nambah gitu. Luar biasa sih. Ini teman-teman foodpreneur ya. Ini salah satu contoh yang sangat unik ya. Biasanya kan kalau kita bicara, saya banyak ya ngobrol sama pihak pengusaha. Kalau trafficnya tinggi, pasti dibacanya adalah marketing gitu ya. Yang berbagai cost dan sebagainya. Tapi ini satu bukti yang ngebuktiin bahwa bisnis itu semata-mata nggak survive atau sustain itu hanya karena aktivitas budget promosi yang gede ya. Tetapi asal kita menjaga yang namanya operations ya. Kalau di konsep operation yang saya pahami itu namanya SQC, Mas. Service Quality Cleanliness ya. Jadi ini satu contoh Kontras bisa menjaga namanya SQC tadi dengan baik, sehingga pada akhirnya tingkat level kepuasan dari si konsumen itu benar-benar maksimal banget ya. Ini ultimate nih kepuasannya nih, sehingga mereka datang lagi repeat bahkan ngajak temennya. Saya kesana itu diajakin sama Aldi sebenarnya. Karena dia happy banget dan seneng banget tuh sama Kontras, makanya diajakin kemarin tuh beberapa waktu lalu. Kira-kira seperti itu ya Mas. Kira-kira kayak gitu kayak Mas Danis dibawa sama Aldi. Nah cuman ini saya udah lakuin itu dari 2016 ya. Luar biasa sih. Siapa dibawa sama siapa akhirnya kalau misalnya ketika kita sharing down, ketika kita makin kecil kan kita mesti intim deh sama customer sampai kita tuh bisa liburan bareng sama customer gitu, bisa bikin aktivitas bareng gitu. Sampai kayak gitu sih sebenarnya. Iya sih, karena yang kayak gini sebenarnya yang pada akhirnya menjadikan bisnis sustain ya, fundamentalnya kuat banget. Jadi nggak cuma datang pergi, tapi terbangun namanya sebuah ekosistem yang bagus banget nih. Ya. Jadi sebenarnya kalau saya tangkap dari awal sampai akhir tuh rahasianya adalah itu ya, membangun quality dari produk bener-bener internalnya kuat banget, operationnya kuat banget. Nanti pada akhirnya si produk sama quality dari operation itu akan ngomong sendiri ya ke konsumen. Ya pada akhirnya sustainability dari sales itu kebangun sendiri. Mau COVID juga no issue ya. Kayaknya rame-rame aja. COVID issue lah. Makanya poin nomor 6 itu adaptasi dan inovasi, Mas. Jadi ya kita juga kan bikinnya drip bag, botolan kayak gitu ya. Ya itu tetap harus terus jalan sih sebenarnya, yang adaptasi dan inovasi itu juga salah satu yang membuat kita bertahan. Iya. Oke Mas, ini nggak berasa nih udah 40 menit nih kita ngobrol ya. Banyak banget nih ide, insight yang saya dapatkan juga ya. Ini mungkin saya dikit simpulkan bahwa bisnis itu nggak serta-merta hanya bicara masalah mendatangkan konsumen baru terus ya. Tapi bisnis itu adalah bagaimana kita menjaga quality dari produk, proses operasional dan semua aspek ya yang nanti akan dirasakan sama konsumen yang datang ke dalam restoran atau bisnis kita ya. Sehingga ketika bisnis itu akhirnya menjadi sesuatu yang membuat konsumen ngerasa worth it untuk dia ngeluarin duit buat dapetin produk kita, pada akhirnya disitulah loyalitas itu terbangun. Dan loyalitas itu yang pada akhirnya membuat bisnis menjadi sustain. Kira-kira seperti itu ya. Ya, betul. Nah, kalau dari Mas Dika sendiri nih sebagai penutup, ada nggak satu kata atau dua kata yang bisa di-share ya ke teman-teman pebisnis semua di seluruh Indonesia nanti ya? Ini karena IG Live ini akan ditayangkan di YouTube channel juga ya, pasti akan dan jangka panjang kan ditonton banyak pengusaha-pengusaha se-Indonesia ya, yang bisa menginspirasi mereka nih supaya ikuti jejaknya Kontras ini. Silakan Mas, kira-kira seperti apa nih? Lakukanlah dengan konsisten. Konsisten ya, kuncinya adalah konsisten ya. Bisnis adalah create sesuatu yang bagus dan konsisten, seperti itu ya. Iya. Sebenarnya kalau bagus dan jelek kan penilaiannya susah ya. Iya. Kalau saya sih selalu ngebahasain dengan tidak ada produk yang tidak laku, yang ada itu salah memasarkan. Nah, ketika sudah dapat, lakukanlah dengan konsisten. Udah. Oke.
Pendek, singkat, tapi dalam, Mas. Oke, seperti biasa ya, di akhir acara biasanya kita ada acara foto bareng. Buat teman-teman yang akhirnya join, bisa print screen juga, dan tag Foodies channel. Nanti kita akan reshare ya, baik itu melalui IG story-nya, mungkin di post Instagram-nya. Oke, kita foto dulu, Mas ya. Kita foto dulu. Boleh. Oke. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke. Oke, sekali lagi thank you banget. Thank you banget Mas Dika buat datang hari ini, diskusi, waktunya buat sharing-sharing. Ini luar biasa banget. Ini pendekatannya berbeda banget dengan yang biasanya saya sering konsultasi, sering ngobrol-ngobrol ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi satu sudut pandang yang berbeda ya untuk kita merunning sebuah bisnis. Thank you juga buat teman-teman foodpreneur di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, apa yang kita diskusi hari ini bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan ini bisa jadi amal jariah ya buat Mas Dika dan semua partnernya di Kontras. Amin. Oke, thank you Mas Dika, thank you semuanya. Terima kasih. Ya, sampai ketemu lagi nanti ya. Thank you semua teman-teman foodpreneur Indonesia. Yuk, selamat sore semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.